Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, salam sejahtera semuanya. Eh, Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua, jaga imun dan tetap eh, menjaga protokol kesehatan. Gitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan mengenai pengisian APL 01 dan APL 02 yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 14 Jakarta. Mungkin ini video agak sedikit membantu kalian bagaimana caranya pengisian APL 01 dan 02 baik secara manual maupun secara online gitu ya. Sebelum kita mulai, tolong di subscribe dan di like channel YouTube saya. Oke, pertama-tama di lembar pekerjaan yang sudah diberikan gitu ya, kalian mendapatkan yang namanya format APL 01 dan APL 02. Ya, di sini saya ambil contoh untuk APL 01 dan APL 02. Ini saya ambil dari akuntansi terlebih dahulu, gitu ya. Untuk akuntansi dan BDP itu hampir sama, gitu ya. Pertama-tama kalian harus mengisi nama lengkap kalian, gitu ya. Pertama, isi nama lengkap kalian, ditulis dengan huruf kapital, gitu ya. Misalnya namanya Bara, maka ditulis Bara Ibnu Hasan, gitu ya. Lalu ada yang namanya nomor KTP. Ya, nomor KTP ini adalah NIK, gitu, yang ada di KTP. Nomor NIK ini juga ada di formulir KK, ya. Ada NIK, nomor induk kependudukan, gitu ya. Lalu, Pak, kalau nggak punya KTP gimana? Gitu ya. Kalau nggak punya KTP, gunakan NIK yang ada di eh, formulir KK, gitu ya. Lalu tempat tanggal lahir, gitu ya. Lalu jenis kelaminnya silakan dilingkari. Bagi yang laki-laki dilingkari, bagi yang perempuan dilingkari, gitu ya. Jadi kebetulan jenis kelaminnya hanya ada 2, gitu ya. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Lalu ada kebangsaan, ya. Untuk kebangsaan ditulis yaitu adalah kebangsaan Indonesia, huruf kapital Indonesia. Oke, alamat rumah disesuaikan dengan yang ada di KTP. Jika di KTP-nya itu adalah di Jalan Pisangan Lama misalnya, maka tulis Jalan Pisangan Lama, gitu ya. Oke, RT berapa, RW berapa, silahkan ditulis jika ada, ya. RT misalnya RT 001, RW-nya 09 misalnya, seperti itu. Oke, lalu ada kota dan kabupaten. Untuk kota silahkan ditulis berdasarkan domisili. Misalnya Jakarta Pusat, maka kotanya tulis Jakarta Pusat, gitu ya. Tapi jika Pisangan ini berarti taruhnya di Jakarta Timur, misalnya seperti itu. Tergantung dari domisilinya. Provinsinya DKI Jakarta. Oke. Untuk nomor telepon silakan ya dimasukin nomor teleponnya, misalnya 08 12 78 66 37 651, misalnya seperti ini. Nah, nomor WhatsApp
Nah, nomor WhatsApp itu juga disesuaikan, biasanya berbeda nomor telepon dengan nomor WhatsApp gitu ya. Kalau sama, monggo silakan ditulis sama. Oke, kebetulan misalnya sama gitu ya, maka ditulis saja sama 07654. Oke, lalu kalau ada dua nomor WhatsAppnya ya dimasukinlah dua-duanya gitu ya. Lalu ada kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi pendidikan karena LSP SMK Negeri 14 ini adalah P1, maka ACC-nya itu adalah siswa dari sekolah-sekolah, maka otomatis kualifikasi pendidikannya adalah SMP karena kalian belum dinyatakan lulus gitu ya dari SMK. Lalu untuk data kependidikan ada lembaga sekolah ya. Nah, lembaga sekolah ini silakan ditulis nama sekolah kalian, misalnya SMK Negeri 44 Jakarta. Misalnya seperti itu. Jurusannya misalnya akuntansi. Oke. Untuk alamat sekolah ditulis alamat sekolahnya jalan apa. Gitu ya. Kabupatennya atau kotanya berarti Jakarta Pusat. Oke, provinsinya DKI Jakarta. Nomor telepon DKI Jakarta, Jakarta. Nomor telepon sekolah ya, faxnya jika ada, lalu email. Ini adalah email sekolah misalnya seperti itu. Ya. Nanti untuk nomor telepon, fax dan email itu bisa ditanyakan sama Bapak Ibu guru masing-masing gitu ya. Nah, lalu di bagian kedua, di bagian yang B mengenai data sertifikasi. Nah, di sini untuk data sertifikasi kalian sebagai di sini contohnya adalah akuntansi keuangan dan lembaga ya. Silahkan tujuan dari proses asesmen ini untuk apa gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya macam-macam nih. Ada sertifikasi ulang, pengakuan kompetensi terkini, rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Nah, biasanya untuk USK itu silahkan kalian checklist yang sertifikasi. Gitu ya. Nah, untuk sertifikasi ulang ini adalah jika terjadi yang namanya ingin mengulang sertifikasi tersebut. Oke. Lalu jika ada pengakuan kompetensi terkini adalah untuk mengupdate kemampuan yang dimiliki oleh ACC itu sendiri ya. Nah, lalu apa saja sih yang diujikan nanti? Nah, yang diujikan ini ada 7. Untuk akuntansi kita berbicara dulu untuk akuntansi. Setelah kita berbicara akuntansi, nanti kita bicara untuk bisnis daring pemasaran. Setelah itu kita berbicara mengenai OTKP. Jadi kita berbicara dulu tentang akuntansi ya. Nah, di sini yang diujikan untuk akuntansi yaitu ada 7. Ada penerapan praktek-praktek profesional dalam bekerja, menerapkan praktek-praktek kesehatan dan keselamatan, ada proses entry jurnal, ada proses buku besar, menyusun laporan keuangan, mengoperasikan pengolah angka atau spreadsheet, ada mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, di sini di 7 unit ini semuanya ada standar khususnya. Apa itu standar khususnya? Standar khususnya ialah standar khusus standar internasional lewat yang namanya adalah SKKNI yang dikeluarkan oleh BNSP. Gitu. Ini adalah standarnya.
gitu. Nah, lalu di bagian 3 ini adalah kelengkapan dari si pemohon atau asesi gitu ya. Yang pertama di sini misalnya peserta telah mengikuti persyaratan kelompok C, peminatan akuntansi gitu ya. Nah, peminatan akuntansi di sini ada dari semester 5 1 sampai 5 gitu ya, yang dibuktikan dengan hasil belajar yang dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Contohnya adalah nilai rapot gitu ya. Nah, kalau nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 ada yang C, ya tolong ditindaklanjuti lagi, bisa Kak untuk dibetulkan gitu ya, karena biasanya kalau belum belum B gitu ya, dia tidak naik kelas gitu ya, maka ada minimalnya. Nah, jika kalian punya rapot yang nanti dilampirkan di belakangnya sesuai dengan persyaratan, maka tulis ada memenuhi syarat nggak, checklist yang memenuhi syarat di sini gitu ya, checklist, klik misalnya seperti itu ya. Kalau ada tapi masih ada yang C, maka yang di checklist yaitu adalah yang tidak memenuhi syarat. Jika nggak ada, jadi Pak, rapot saya nggak ada gitu, ya udah otomatis kamu checklistnya yang tidak ada, seperti itu ya. Pasti saya yakin semuanya sudah memenuhi syarat, maka checklistlah yang memenuhi syarat. Lalu yang kedua sebagai prasyarat utama ini adalah jika ada yang namanya program prakerin atau PKL gitu ya, baik yang ditentangani dengan yang namanya sertifikat atau lembaga tersebut gitu ya, atau lewat surat keterangan dari sekolah ya, bisa lewat surat tugas gitu ya, dan lain sebagainya yang menerangkan bahwa kalian sudah pernah mengikuti yang namanya PKL atau prakerin ya. Jika ada ya, maka checklist memenuhi syarat ya. Tapi jika tidak ada, maka checklist lah tidak ada ya. Saya ambil contoh seperti ini, Pak, saya akuntansi tapi saya PKL-nya bukan di bidang akuntansi, misalnya di pemasaran gitu ya, maka checklist ada tapi tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, jika memang akuntansi kan ada pengarsipan segala macam, nah di akuntansi juga ada tuh, nah maka checklist di sini. Nah, 3 dan 4-nya ya, ini adalah bisa kalian isi, yaitu adalah yang menopang bahwa kalian berada di akuntansi. Contohnya ada sertifikat Accurate, berarti kan menopang keahlian akuntansi tersebut. Silakan kalian isi, memenuhi syarat, berarti checklist jika ada. Oke, tapi jika tidak ada ya nggak usah gitu ya. Yang penting persyaratan 2 ini aja gitu ya. Pak, saya punya persyaratan lagi, Pak, saya punya TOEFL gitu kan, ya mungkin masukin lagi TOEFL jika ada, tapi jika tidak ada ya udah nggak usah diisi gitu ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ada pemohon atau tanda tangan gitu ya. Tanda tangan, silakan kalian tulis nama kalian di sini ya, sesuai dengan yang ada di atas. Misalnya di atas ditulisnya adalah Bara Ibnu Hasan, maka di bawahnya juga ditulis Bara Ibnu Hasan gitu ya. Tanggalnya adalah tanggal pada saat kalian mengisi ya pra assessment gitu ya. Misalnya mengisinya tanggal 2, maka tulis tanggal 2 gitu ya. Nah, pengisian ini adalah sebelum dilakukannya asesmen itu sendiri. Ya, silakan kalian tanda tangan di sini. Oke, setelah kalian tanda tangan,
gitu ya. Kita akan mengecek pekerjaan kalian setelah diambil, nanti ditandatangani oleh admin LSP SMK Negeri 14, yaitu Pak Abdi Nugraha Hafid SPD, gitu ya. Nah, nanti ditandatanganin oleh Pak Abdi. Oke, itu pengisian APL 01 untuk AKL. Lalu ada lagi pengisian APL 02 untuk AKL. Nah, pengisian APL 02 untuk akuntansi di sini adalah menggambarkan bahwa kalian menilai diri kalian sendiri bahwa kalian itu kompeten gitu. Ya kan? Wah, pas saya kompeten, Pak. Oke, nilai diri sendiri. Oke, lihat dari mana? Lihat dari elemen-elemennya dan dilihat dari bukti pendukungnya. Contoh seperti ini. Ya, mengidentifikasi luas sektor tanggung jawab industri. Oke, kompeten nggak? Oh iya kompeten, checklist kompeten. Apa buktinya gitu ya? Oh bisa lewat yang namanya surat PKL misalnya. Lalu informasi yang berhubungan dengan hukum, peraturan kode etik dikumpulkan gitu ya. Nah, lalu informasi yang berhubungan dengan hukum. Nah, ini penetapan pedoman, prosedur dan aturan elemennya, maka checklistlah kompeten. Nah, apa bukti pendukungnya? Misalnya adalah hasil rapot, gitu ya. Lalu mengelola informasi, ya. Mengelola informasi kalian kompeten nggak? Nah, ini biasanya untuk profesional dalam bekerja kompeten nih. Ya kan, apa bukti relevannya? Ya, itu biasanya ada di rapot semester 1 ya. Biasanya prinsip profesional bekerja seperti itu. Dan seterusnya gitu. Kalau di sini kalian merasa belum kompeten, maka nanti kalian gak bisa mengikuti yang namanya asesmen itu sendiri. Karena kalian sendiri menganggap saya nggak kompeten, ya udah ngapain dites gitu kan. Nah, jadi diharapkan kalian mencentrang kompeten semua untuk bisa melanjutkan proses asesmen itu sendiri dengan bukti-bukti yang ada yang kalian miliki, yaitu adalah dalam bentuk rapot ya, minimal rapot baik semester 1 maupun semester 5, lalu prakerin dan bukti-bukti pendukung lainnya. Oke, bisa kalian kerjakan gitu ya. Nah, ini silakan kalian checklist semua. Nanti kompeten semua, bukti pendukungnya apa ya, sampai unit ke-7, yaitu mengoperasikan komputer akuntansi. Gitu ya. Nah, setelah itu di belakangnya ada nama asesi, nama asesor, ditandatangani oleh asesi. Untuk nama asesi silakan tulis nama kalian, gitu ya. Tanggalnya adalah tanggal pada saat pra assessment. Lalu silakan kalian tanda tangan di sini, gitu ya. Kalau sudah nanti ditutup, nanti dipandu secara online, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke jurusan yang kedua. Jurusan yang kedua ya. Jurusan yang kedua yaitu BDP. Oke. Di BDP juga hampir sama. Kita buka dulu APL 01-nya. Oke, ini adalah APL 01. Hampir sama dengan AKL untuk APL 01. Ya, untuk APL 01 ditulis nama lengkap asesi ya, ditulis dengan huruf kapital. Ya, jangan di huruf sambung, takut tidak terbaca, maka tulis huruf kapital. Ya, misalnya Suhandri Sumabrata, maka ditulislah nama lengkapnya Suhandri Sumabrata. Gitu. Lalu NIK, nomor induk kependudukan, hampir sama dengan akuntansi. Untuk NIK ya, itu bisa lihat di KTP
kalau tidak ada KTP atau belum memiliki KTP, NIK itu bisa dilihat di KK. Pak, saya nggak bawa KTP dan KK-nya gitu, tapi saya punya soft copy-nya. Oke, bisa dilihat dari soft copy-nya gitu ya. Lalu ada tempat tanggal lahir, ya monggo silakan ditulis lahirnya di mana gitu ya. Misalnya lahirnya di Jogja, maka tulis di Jogja tanggal berapa gitu ya, nggak mesti harus di Jakarta ya. Lihat sesuai dengan ID card masing-masing atau KTP masing-masing. Jenis kelamin juga sama seperti halnya akuntansi, hanya ada 2, laki-laki dan wanita. Silakan pilih gitu ya. Jika wanita maka lingkarilah wanita, jika laki-laki lingkarilah laki-laki. Jangan lingkari kedua-duanya gitu ya. Nanti prosesnya akan bingung gitu ya. Kebangsaan sama, yaitu kebangsaan adalah Indonesia. Oke, alamat rumah silakan ditulis alamat rumahnya sesuai dengan ID gitu ya. Pas saya ngontrak, saya pindah-pindah, tapi kan ada ID-nya gitu, ada kakaknya dan lain sebagainya, ya kita mengikuti yang ada di sana. Alamat rumahnya jalan apa ya, bla 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 misalnya, terus RT berapa ya, jangan Pak RT-nya yang ditulis ya, RW-nya RW berapa gitu ya. Kelurahan nggak perlu saya rasa gitu ya. Kode pos silakan diisi ya, kode posnya berapa ya. Lalu jika ada nomor telepon ya, telepon atau email, di sini contoh telepon adalah telepon pribadi gitu ya. Pak, saya telepon nggak punya telepon rumah ya, berarti nggak usah diisi. Pak, saya adanya telepon rumah saja ya, silakan diisi. Berarti kalau di Jakarta isinya dimulai dengan 021 gitu ya, sekian sekian sekian. Tapi kalau HP itu biasanya dari 08 berapa gitu, 081 bla 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 isi gitu ya. Kalau kantor kosongin saja, saya yakin belum ada kantor gitu ya. Langsung masuk ke email, silakan ditulis email kalian masing-masing gitu ya. Nah, di sini bedanya untuk APL 01 yang ada di BDP, dia tidak ada WhatsApp. Jadi diharapkan ya, HP ini adalah yang dapat dihubungi baik menggunakan WhatsApp ataupun tidak. Jadi yang aktif gitu ya. Pendidikan terakhir, nah karena kalian belum dinyatakan lulus, maka silakan tulis SMP gitu ya. Nah, lalu ada data pekerjaan. Untuk data pekerjaan sekarang di sini ada nama lembaga atau perusahaan ya. Oke, untuk nama data lembaga perusahaan itu silahkan kalian kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena kalian posisinya adalah belum bekerja gitu ya. Ini ada data pekerjaan, jadi silakan kalian skip saja terlebih dahulu. Oke. Untuk nama lembaga untuk data pekerjaan ya. Oke, data pekerjaan karena kalian kan belum bekerja nih, jadi silakan di skip saja. Oke. Untuk data sertifikasi di bagian kedua di sini, apa saja sih yang akan disertifikasikan atau yang akan diujikan gitu ya. Nah, sebelumnya ya, silakan kalian checklist tujuan asesmen. Ya, silakan kalian checklist tujuan asesmen. Misalnya di sini kalian checklist klik gitu ya. Oke. Selanjutnya di jurusan atau kompetensi bisnis daring dan pemasaran gitu ya.
Di sini ada kurang lebih ada 25 unit ya. Dari 25 unit ini semua tertera di SKKNI gitu ya. Semua ada tera di SKKNI yang dikeluarkan oleh BNSP. Oke, masuk bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu bagian kelengkapan pemohon ya. Apa saja sih yang menjadi persyaratan? Pertama, ada fotokopi KTP. Jika ada, maka checklist ya memenuhi syarat gitu ya. Terus apalagi fotokopi KK, jika ada checklist gitu ya. Lalu fotokopi raport semester 1 sampai dengan semester 5. Sekali lagi ini sama, yaitu adalah yang dikhususkan apa namanya? Yang dikhususkan semester 1 dan semester 5 yang jurusan BDP-nya saja, yaitu paket apa namanya? Yang bagian C-nya gitu ya. Sama, tidak boleh kurang dari B gitu ya. Jika ada yang kurang dari B, otomatis secara kelembagaan dinyatakan tidak bisa naik ke kelas selanjutnya gitu. Jadi maka diharapkan itu minimal adalah B. Jika ada, maka silakan di checklist memenuhi syaratnya gitu ya. Lalu ada pas foto 3x4 ya, jika ada di checklist. Lalu yang kelima yaitu silakan kalian masukkan apa namanya? Bukti-bukti prakerin ya. Oh, bukti prakerin direlevan. Tambahan-tambahan lain misalnya kakak tadi sudah gitu ya. Apa ya? Mapsnal hektar mungkin bisa ditambahkan jika ada gitu ya. Kalau nggak ada ya udah kosongkan saja bagian 5-nya. Langsung ke bagian B-nya, yaitu adalah bukti kompetensi yang relevan. Oke, bukti kompetensi yang relevan ya, di sini ada yang namanya sertifikat prakerin ya, ada sertifikat PKL, atau bisa lewat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa kalian sudah mengikuti PKL itu sendiri ya. Nanti di checklist oleh kalian gitu ya. Selanjutnya ada nama pemohon, silahkan tulis nama kalian ya, lalu ditulis tanggalnya ya, dan ditandatangani. Terserah mau nulis tanggalnya dan tanda tangannya, tidak boleh lewat dari kotak ya, tidak boleh lewat dari kotak ya. Silakan ditulis, misalnya Pak saya mau tanggalnya di atas, ya monggo silakan. Pak saya mau tanggalnya di bawah, ya udah silakan. Nggak usah ditulis nama, nama sudah tertera di atas gitu ya. Hanya tulis tanggal dan apa namanya, hanya tertulis tanggal dan tanda tangan. Untuk admin LSP sama ya, yaitu adalah Abdi Nugraha Hafid gitu ya, seperti yang tertera di apa namanya APL 01 kepemilikan ya nih akuntansi gitu ya. Ada nomor matnya, silakan ditulis juga ya. Oke, ditulis juga, taruh di sini, lalu diamkan saja. Nanti akan dilihat oleh admin apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah memenuhi syarat, maka dari pihak LSP akan menerimanya. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka akan ditolak oleh admin LSP. Itu untuk APL 01 khusus BDP. Selanjutnya yang APL 02 untuk bisnis daring pemasaran. Oke, kita buka dulu.
Oke, sudah. Oke. Untuk bisnis daring pemasaran APL 02-nya, oke. APL 02 ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa APL 02 ini adalah kalian menilai diri kalian sendiri. Gitu ya, menilai diri kalian sendiri apakah kalian layak atau tidak untuk di asesmen gitu ya, yaitu dengan menilai diri kalian bahwa kalian kompeten. Oke. Untuk nama asesor dilewatkan ya. Sebelumnya ada tuk ya. Silakan kalian lingkari saja tuk sewaktu. Gitu. Coret yang tidak perlu. Maka coret saja nih. Tempat kerja dan mandiri kalian coret. Oke. Nama asesor kalian kosongkan. Jadi ini kalian coret. Contoh seperti ini. Ya, dicoret hanya sewaktu saja. Nama peserta silakan kalian tulis sendiri nama kalian. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada tanggal. Masukkanlah tanggal pra-assessment. Oke, masukkanlah tanggal pra-assessmentnya. Misalnya kalian mengisinya tanggal 7, maka tulis tanggal 7 Februari. Misalnya kalian mengisinya tanggal 18, maka tulis tanggal 18 Februari. Bukan tanggal ujian. Oke, tapi tanggal kalian mengisi. Oke. Sama kalian menilai diri kalian sendiri apakah kalian merasa kompeten atau tidak. Jika memang kalian merasa kompeten, maka checklistlah kompeten. Oke, apa buktinya? Ya, buktinya bisa rapot. Semester berapa? Oh, semester 2. Karena menampilkan diri mempersiapkan diri untuk bekerja itu biasanya ada di semester 1. Ya, ada dimensi asesornya. Dimensi asesornya silakan tulis checklist V di checklist, A di checklist, T di checklist. Ya. Di checklist semuanya. Oke. Sampai terakhir. Ya, di checklist sampai terakhir dengan bukti-bukti kompetensi yang kalian lampirkan nanti, gitu ya. Untuk BDP bisnis daring pemasaran ada kurang lebih 25 unit, gitu ya. Jadi lumayan panjang proses penceklisannya dan bukti kompetensi yang ditulis, gitu ya. Jika ada di rapot, maka tulis rapot. Jika ada di sertifikat, maka tulis sertifikat. Ya, diharapkan penilaiannya itu jangan ada yang menceklis BK. Jika ada yang menceklis BK atau belum kompeten, maka dia tidak bisa lanjut sebenarnya. Jadi diharapkan semua di checklist kompeten. Oke. Sampai terakhir di sini ya. Untuk rekomendasi asesor diamkan saja biar nanti asesor yang bekerja apakah kalian berhak untuk mengikuti uji kompetensi atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang kalian lampirkan, gitu ya. Tulis nama kalian. Ya. Tulis nama kalian, nama asesi. Lalu silakan tulis tanda tangan. Ya, tanda tangan kalian dan tanggal. Tanggalnya otomatis harus sama pada saat pengisian form ini atau di pra-assessment ini. Gitu ya. Untuk nama asesor kosongkan saja. Tidak usah diisi. Gitu ya. Jadi ini cukup tulis nama kalian, tulis tanggal gitu hari ini, lalu tanda tangan. Sekali lagi tidak boleh lewat dari kotak seperti ini. Oke. Selanjutnya
OTKP. Oke, kita buka dulu untuk OTKP. APL 01 untuk OTKP. Oke. OTKP itu sama ya. Silakan kalian tulis nama lengkap kalian, tulis KTP atau NIK ya jika ada ya. Pas saya nggak punya KTP, ya udah yang dilihat dari kakak gitu ya. Tempat tanggal lahir silakan diisi Jakarta atau Bandung ya, silakan sesuai dengan ID kalian masing-masing. Lalu jenis kelamin silahkan diceklis salah satu, tidak boleh diceklis keduanya. Kebangsaan ditulisnya adalah Indonesia, gitu ya. Alamat rumah provinsi sesuai dengan domisili kalian yang ada di ID masing-masing atau ID card masing-masing. Nomor telepon, WhatsApp silahkan diisi. Gitu ya. Kualifikasi pendidikan sama, yaitu adalah SMP. Oke. Yang bagian kedua yaitu adalah pendidikan. Ya, ini diisi nama sekolah. Kalian berasal dari sekolah mana? Jika berasal dari sekolah misalnya contoh SMK Negeri 44 tadi, maka tulis nama sekolahnya, jurusannya ditulis jurusan apa, gitu ya. Alamat sekolahnya ditulis ya, kotanya ditulis Jakarta Pusat, provinsinya ditulis DKI Jakarta, gitu ya. Nah, untuk nomor fax dan email ya, telepon itu bisa kalian catat sendiri. Pak, saya nggak tahu Pak email sekolah, Pak saya nggak tahu fax sekolah, Pak saya nggak tahu nomor telepon sekolah. Itu kalian bisa tanya sama bapak ibu guru kalian masing-masing di sekolah, gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian kedua di data sertifikasi. Oke, di data bagian sertifikasi, di sini kita menggunakan skema SKKNI ya. Di sini sudah terchecklist untuk sertifikasi, bukan sertifikasi ulang ya. Tujuannya jadi nggak usah diceklis lagi, sudah dicekliskan gitu. Mungkin kalau kalian mau menerangkan atau menegaskan lagi, boleh kalian checklist lagi sertifikasi, nggak ada masalah. Oke, apa saja sih yang diujikan untuk OTKP? Ada 22 unit yang harus kalian lalui. Itu semuanya ada di SKKNI level 2 ya. Yang mengeluarkan sekali lagi adalah BNSP. Gitu ya, hampir sama. Kelengkapannya hampir sama tadi dengan AKL, yaitu adalah rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Mata pelajaran kelompok C peminatan. Jika masih ada yang di bawah B, maka tolong dibetulkan terlebih dahulu. Dan biasanya kalau yang di bawah B untuk peminatan itu sudah otomatis tidak bisa naik kelas ke kelas selanjutnya, gitu ya. Jika ada silakan sudah memenuhi syarat dan ada, silakan checklist memenuhi syarat. Oke. Peserta telah mengikuti program PKL atau Prakerin. Jika memang sudah mengikuti, ada buktinya, bisa lewat sertifikat, bisa lewat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa kalian sudah PKL, gitu ya, bisa dikeluarkan dari sekolah, itu nggak ada masalah. Silakan checklist ada. Oke. 2 di bawah sekali lagi boleh kalian tambahkan, boleh tidak, yaitu adalah bukti pendukung yang mendukung kemampuan di jurusan masing-masing, gitu. Jika OTKP mungkin kalian pernah melakukan pelatihan arsip dan lain sebagainya, perjalanan dinas ada pelatihannya disertakan dengan sertifikat dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis di sini, berarti checklist memenuhi syarat seperti itu. Oke. Selanjutnya
Untuk rekomendasi, ya ini diamkan saja biar nanti admin LSP-nya yang menilai apakah kalian diterima atau tidak diterima. Nah, yang kalian lakukan adalah cukup tulis nama kalian di nama, ya, lalu tanda tangan dan tanggal di bawahnya. Oke. Nah, untuk di bawahnya diamkan saja. Oke, diamkan saja. Oke. Nah, ini adalah untuk APL 01 OTKP. Lalu bagaimana APL 02-nya untuk OTKP? Oke. Untuk OTKP, oke, kita besarkan. Ini adalah form APL 02. Ya, form APL 02 asesmen mandiri gitu ya. Untuk APL 02 asesmen mandiri sekali lagi adalah menilai diri kalian bahwa diri kalian kompeten. Ya. Lewat apa? Ya lewat bukti-bukti yang relevan tentunya. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi yang saya terangkan untuk OTKP, ada 22 unit yang harus kalian nyatakan kompeten lewat bukti relevan yang kalian miliki. Gitu ya. Maka diharapkan untuk di APL 02 semuanya baik AKL, BDP dan OTKP itu semuanya kalian checklist kompeten. Gitu. Berarti menandakan bahwa kalian menilai diri kalian sendiri kompeten dan dituliskan bukti relevannya. Bisa rapot gitu ya, semester berapa, silakan ditulis semesternya, lalu ada sertifikat yang mendukung bahwa kalian kompeten. Nah, itu silakan kalian isi gitu ya di APL 02. Nah, di sini lumayan banyak, ada 22 unit untuk OTKP gitu ya. Silakan kalian isi sampai bawah. Oke, saya lanjut saja. Oke. Untuk bagian akhir ada nama asesi, silakan kalian tulis nama asesi kalian. Oke. Lalu kalian tulis tanggal kalian melakukan pengisian APL 01 dan 02. Ya, lalu kalian tanda tangan. Oke, untuk nama asesor dan tanda tangan asesor dan tanggal silakan kalian kosongkan. Cukup kalian isi nama asesi, tanggal asesi dan tanda tangan asesi. Oke. Sisanya kalian kosongkan nih untuk nama asesor dan lain sebagainya. Oke ya, itu panduan secara online-nya. Nah, untuk pemanduan secara online, kita akan masuk ke Google Site ya, yang dimiliki oleh LSP ya. Oke, yang dimiliki oleh LSP. Ini adalah Google Site-nya. Ya. Pak, untuk pengisian APL 01 jika Google Site-nya bermasalah gitu ya, bisa kalian buka di link Google Form yang ada di sini di bawah ini. Jadi bisa dua. Gitu ya. Dan link Google Form ini adalah untuk pengisian APL 01 di tahun 2022 gitu ya. Oke, silahkan pilih salah satu ya. Jika contoh untuk Google Site-nya nanti akan timbul seperti ini. Oke, saya besarkan. Oke. Nanti akan timbul seperti ini untuk di Google Site-nya ya. Lalu klik ke sertifikasi ya. Lalu klik ke peserta uji.
Oke. Jika sudah, nah kalian kan mau mendaftar di APL 01, maka silahkan kalian masukkan. Ya, kalian mau mendaftar di mana? Oh, saya mau mendaftar di AKL, maka kliklah AKL. Pas saya mau mendaftar di OTKP, maka kliklah OTKP. Saya mau daftar di BDP, maka kliklah pada kompetensi kalian bisnis daring pemasaran. Isinya hampir sama, ya. Saya ambil contoh untuk yang pertama, yaitu misalnya OTKP, AKL. Oke, ini harus confirm dulu via email. Oke. Ini adalah form penilaian, form APL 01, permohonan sertifikasi, gitu ya. Silahkan kalian isi, ya. Next saja. Bagian pertama, data pemohon. Ya, silakan kalian isi nama lengkap kalian. Ya, bla 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 bla, gitu ya. Nama lengkapnya siapa? Nomor KTP. Silakan diisi. Ya. Harus terisi yang tertanda bintang, gitu ya. Nomor KK silakan diisi. Ya. Tempat tanggal lahir silahkan diisi, Jakarta misalnya, ya. Lalu tanggal lahir, ya, tanggal berapa? Oke, misalnya contoh ini harus diisi biar bisa lanjut, gitu ya. G. Oke, nomor KTP misalnya 000000, misalnya, gitu ya. Nomor KK, kartu keluarga. Tempat tanggal lahir, Jakarta. Misalnya tanggalnya ya bisa diganti tahunnya. Mau tahun berapa? Misalnya Oktober, tahunnya 1999. Ya, jenis kelamin silakan pilih laki-laki atau perempuan. Saya tulis laki-laki, checklist laki-laki. Oke, alamat rumah lengkap ditulis jalan apa. Kotanya misalnya Jakarta Pusat. Gak boleh disingkat ya. Oke, lalu ada lagi provinsi, ditulis provinsinya, DKI, Jakarta. Lalu kode posnya diisi, ya, nomor handphone HP yang aktif, ya, jangan yang tidak aktif yang kalian isi, ya. Bisa diisi. Nomor WhatsApp silakan diisi. Email diisi. Terus kualifikasi pendidikan, ya, berarti kalian tulis SMP. Asal sekolah silakan diisi, ya, SMKN mana, contoh SMKN 44 misalnya. Pekerjaan sekarang, oke, dilewatkan pekerjaannya. Oke, gak usah diisi karena kalian belum bekerja. Oke, jadi dilewatkan saja. Klik next.
Ini nggak usah di save, itu adalah oke. Data sertifikasi yang kedua, bagian sertifikasi pra assessment dilakukan tanggal berapa? Contoh misalnya tanggal hari ini, ya. Skemanya apa yang diujikan? Ya, ada 3. Misalnya di AKL, tulis AKL. Jika OTKP, maka tulis OTKP. Tujuannya sertifikasi. Jangan klik sertifikasi ulang, tapi tujuannya adalah sertifikasi. Oke, di sini persyaratan dasar pemohon, gitu ya. Silakan checklist memenuhi syarat jika ada. Telah mengikuti, iya. Oke, lanjut upload dokumen. Oke, silakan klik upload dokumen yang sudah ditentukan, yaitu dalam bentuk PDF, gitu ya. Dikasih nama sesuai dengan syarat yang tadi sudah ditentukan, gitu ya. Kalau sudah, misalnya ada di mana gitu, bisa kalian ambil, cari, open, gitu ya. Jika sudah, klik next, selesai. Oke, itu adalah pengisian APL 01 secara online. Di samping itu, ya, pengisian APL 01 itu tidak hanya selesai begitu saja, tetapi harus mengisi yang namanya pengisian DPT. Apa itu DPT? DPT itu ada daftar pertanyaan tertulis. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, silakan diisi, gitu ya. Di sini ada linknya, bisa langsung diklik di sini, di copy, gitu ya. Nanti mungkin bisa diberikan via grup, gitu ya. Nanti ada passwordnya untuk memulai. Nah, nanti diberikan tuh passwordnya apa, nanti kalian bisa mengerjakan daftar pertanyaan tertulis itu sendiri, gitu ya. Pak, bisa nggak lewat Google site-nya? Kita coba. Ada di daftar pertanyaan tertulis di bawah sini, ya. Nah, ini bisa kalian masukkan. Kalian mau yang mana? Contoh misalnya seperti ini ya, OTKP misalnya. Nah, nanti ada bacaan pada kompetensi kalian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, gitu ya. Oh, di sini no longer, sudah kepenuhan, maka nanti disiasati lagi. Oke, lihat dari Google link ya, yang tadi sudah diberikan di sini ya. Oke, nanti akan di-share di grup untuk pengisian DPT-nya. Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jaga imun, gitu ya. Tetap protokol kesehatan dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.